Tahu merek ini? Ya, ini adalah merek yang sangat melekat sama Babang satu ini, yaitu Valentino Rossi. Dan pabrikan asal Italia ini memasok knalpot untuk Yamaha, Kawasaki, Honda, namun secara umum dikenal sebagai pemasok knalpot untuk Ducati. Hampir semua pemilik Ducati lebih memilih sistem knalpot ini karena kualitas, gaya, dan yang paling penting suara knalpot yang fantastis. Mereka juga memproduksi knalpot legal dan raya serta sistem balap untuk superbike tercepat saat ini. Siapa dia? Dia adalah Termignoni. Brand ini bermula ketika pada tahun 1969, Luigi Termignoni membuka bengkel dan dealer pertamanya untuk Ducati, Kawasaki, dan Honda. Yang mana Luigi membuka bengkel ini karena didorong oleh hasratnya yang tak terpuaskan akan sepeda motor dan kecepatan. Karena nggak puas, dia menjadi perakit mesin balap yang diakui. Dan dia juga membuat suku cadang khusus untuk sepeda motor 4 tak selama 20 tahun. Dan dia juga bekerja sama dengan para pemasok dari seluruh Italia. Kemudian pada tahun 1971, sebagai pelopor sejati, ia membeli tes Benz pertamanya yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan semua kreasi dan intuisinya. Lalu pada pertengahan tahun 70-an, Luigi Termignoni menyadari bahwa ada kekurangan di distribusi otomotif balap nih, terutama di sistem knalpot. Jadi karena hal itu, Termignoni pun akhirnya mengembangkan knalpot pertamanya yang semuanya buatan tangan. Buah dari usaha Termignoni semakin terlihat ketika pada tahun 1976, ketika ia memulai kemitraannya dengan Bimota yang bertanggung jawab atas mekanika mesin. Dan dengan kemitraan ini, ia pun mengembangkan berbagai sistem knalpot. Kemudian pada akhir tahun 70-an, Termignoni menciptakan peredam suara aluminium pertama yang menggabungkan unsur ringan dan kuat. Karena hal ini, nama Termignoni semakin tercium oleh pabrikan dan tim balap nih. Bahkan, para pembalap Paris-Dakar motor kala itu langsung menggunakan sistem knalpot dari Termignoni ini. Dan hasilnya, performance motornya naik cukup signifikan. Sekali lagi, nama Luigi Termignoni semakin harum. Setelah kesuksesannya di era 70-an, pada tahun 80-an, perusahaan Termignoni mulai berkembang lebih jauh dan mulai mengembangkan dan produksi sistem knalpot pertama dengan Ducati. Dan pada saat yang sama, lahirlah kemitraan dengan Honda, khususnya di 24 jam Le Mans, di mana perusahaan Termignoni datang untuk mengelola 80% knalpot yang didedikasikan untuk mobil balap. Setelah cukup dikenal, knalpot Termignoni bersaing di pasar yang sangat kompetitif, termasuk dengan produsen seperti Micron, Blue Flame, Yoshimura, dan Arrow. Namun, Termignoni lah yang memiliki silsilah balap melalui pengalaman dan penelitian serta pengembangan yang intens pada sistem knalpot mereka. Setelah banyak waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk perusahaan ini, akhirnya Luigi Termignoni pada tahun 1988 bisa meraih kesuksesan pertamanya dengan memenangkan kejuaraan dunia Superbike bersama Fred Markel dengan Honda RC30. Dan sejak saat itu, Termignoni telah memenangkan 16 kejuaraan dunia Superbike, 10 kejuaraan dunia MotoGP, 2 Paris-Dakar, dan kejuaraan dunia Rally Raid. Kemudian pada awal tahun 90-an, Luigi Termignoni dengan intuisi yang luar biasa mengusulkan sistem knalpot titanium pertama. Dan Termignoni adalah brand knalpot pertama yang bisa melakukan hal itu. Termignoni dari dulunya selalu menyediakan knalpot khusus yang diklaim tidak hanya mampu memberikan performa yang lebih baik, tapi juga bobot dan jauh lebih ringan dari knalpot standar. Yang pasti, setiap menciptakan knalpot baru, departemen prototipe di Termignoni selalu berkonsultasi dengan para teknisi yang andal. Jadi setelah membuat prototipe pertama, tim akan langsung melakukan berbagai pengujian mulai dari suara, polusi, performance, hingga daya tahan materialnya. Dan sejak tahun 2002, Termignoni telah berkolaborasi dengan berbagai ajang balap motor seperti MotoGP, Moto2, Moto3, SBK, Time Trial, dan Rally Raid. Walaupun Termignoni ini bisa dibilang cukup terkenal ketika era Valentino Rossi, tapi kenyataannya Termignoni ini sebenarnya sih lebih ke Ducati daripada ke Yamaha. Karena sangat tidak mungkin untuk melihat Ducati 999, Ducati 748, Ducati Monster, dan Ducati 1098 tanpa sistem Termignoni. Karena sistem ini merupakan pipa utama untuk setiap Ducati. Ducati 1098 Superbike merupakan sepeda motor produksi massal twin cylinder yang paling bertenaga di dunia. Ini adalah sepeda motor yang luar biasa yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 160 horsepower. Dan untuk saat ini, memang kancahnya di MotoGP tidak segemerlang dahulu untuk Termignoni. Tapi Termignoni masih menjadi pabrikan knalpot kelas dunia yang perlu diperhitungkan banget. Dan sayangnya, inovator knalpot racing Termignoni, yaitu Luigi Termignoni, telah menghembuskan nafas terakhirnya.
Dia meninggal pada usia 75 tahun di tahun 2019. Dan karyanya sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh para penggemar motor. Emang knalpot ini cukup mahal sih harganya, tapi di balik harga yang kita bayarkan, banyak teknologi, kualitas dan sejarah yang berada di merek ini. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.